Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bahagia untuk semuanya. Nah, berjumpa lagi dengan saya, tentunya yang akan memberikan informasi seputar otomotif yang pastinya menarik dan seru. Dimana lagi kalau bukan di live streaming info otomotif. Nah, di sore hari ini kita akan membahas dua topik, yaitu sales dan juga servis. Nah, saat ini sudah hadir bersama kita dua orang narasumber, yaitu Bapak Anwar Afandi Damanik selaku Sales Supervisor dari Delta Mas Toyota, dan juga Bapak Suwarno selaku Service Operational Manager dari Toyota Delta Mas. Apa kabar nih Bapak Anwar dan Bapak Suwarno? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak puasanya Pak, lancar nih? Alhamdulillah lancar. Oh ya, jangan lupa ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan ketik di kolom komentar. Ya, di akhir acara juga nanti kita akan ada quiz yang pastinya akan mendapatkan gift menarik dari Delta Mas. So, stay tune terus. Nah, langsung saja Pak. Nah, ini bicara mengenai sales. Nah, ini ada satu program pemerintah nih Pak yang tengah jadi sorotan dan juga sangat hangat dibicarakan, yaitu PPNBM ya, pajak penjualan atas barang mewah. Nah, ini menurut Pak Anwar sendiri, nah ini banyak nggak tahu nih Pak. Boleh dijelaskan nih Pak, apa sih itu Pak PPNBM Pak? Boleh dijelaskan Pak Anwar, silakan Pak. Baik. Boleh. Ya baik, ya Pak Ferdi. PPNBM itu pajak penjualan atas barang mewah, ya, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan nomor 31 tahun 2021. Oke. Jadi untuk dari bulan Maret itu yang dikeluarkan itu adalah yang 1500 cc kelasnya. Dan ini tidak berlaku untuk Toyota saja, merek lain tidak ada. Oh, jadi merek lain juga ada ya Pak? Jadi nggak hanya di Toyota saja ya Pak? Nah, Oke. di kita di Toyota di kelas 1500 cc itu modelnya itu ada Avanza, Rush, Yaris, Vios, dan Sienta. Nah, besaran nilai besaran dari PPNBM itu bervariasi, berbeda-beda. Karena OTR itu kan beda-beda. Benar. Jadi periodenya itu dimulai dari periode pertama 100%, dimulai dari Maret sampai Mei. Selanjutnya 50% Juli sampai Agustus. Selanjutnya lagi terakhir 25% dari September sampai November. Oke, jadi saya review kembali. Berarti Pak, ini program pemerintahnya ini ada 3 periode ya Pak ya? 3 periode. Nah, mulai dari Maret sampai Mei itu 100%, 100%. ya Juli sampai Agustus 50%, ya September sampai Desember, 50%. November. sampai November 25% ya. Nah, untuk tadi yang Bapak sampaikan, untuk mobil-mobil yang mendapatkan insentif berarti bukan seluruh line up-nya Toyota ya Pak? Bukan ya Pak ya? Tadi saya bilang 5 varian tadi. 5 varian ya Pak ya. Nah ini untuk keuntungannya nih Pak, ini kan customer pasti banyak bertanya. Ini keuntungannya bagi saya dengan adanya insentif PPNBM dari pemerintah ini untungnya ini apa nih buat saya nih? Nah ini Bapak. Kalau customer opportunity-nya ya kesempatannya lebih besar ya. Untuk punya mobil itu lebih besar. Lebih besar itu ya karena selisihnya cukup jauh. Contoh aja kayak Avanza itu kan harganya di 230 di Februari. Benar. Nah, 230 di Maret harganya itu udah 217. Oh, berarti harganya sangat selisih hampir 14 juta dong. sangat signifikan ya Pak? Iya, signifikan. Keras itu hampir 18 juta. Oh, nah ini berarti memang kesempatannya customer nih ya untuk bisa membeli ataupun memiliki kendaraan baru ya Pak ya, khususnya di Toyota ya Pak ya. Nah, terkait tentang pembelian mobil nih Pak. Nah, ini ada suatu program financing terbaru dari Toyota ya, yang kerjasama dengan TAF dan juga ACC nih Pak. Nah, itu namanya Deal Cermat. Nah, ini programnya ini seperti apa ya Pak? Oh ya, sebelum ke Deal Cermat saya mau bilang juga tadi kan di April pemerintah juga ngeluarin PPNBM untuk varian kita itu Toyota itu si Nova dan Fortuner. Nah, itu besarnya itu dari April sampai Agustus besarnya 50%. Cukup signifikan juga, hampir 20-an juta. Hampir 20-an juta ya Pak ya? Kalau Innova dan Fortuner. Oke, berarti kalau yang tadi 1.500, Iya. ya ini ada programnya lagi. Tadi di bulan berapa Pak? Kelas 2000 cc sampai 2500 cc. 2000 sampai 2500 cc ya. Berarti cukup banyak varian nih. Nah, istilahnya customer
yang ingin memiliki kendaraan, khususnya kepemilikan kendaraan Toyota. Ya, oke, balik lagi nih Pak. Yang tadi saya tanyakan mengenai program deal cermat. Nah, program deal cermat ini seperti apa nih Pak mekanismenya program deal cermat? Dan program deal cermat ini kita berkolaborasi dengan finance, dengan pembiayaan, ACC Data, ACC Data yang dimana toko hutang ataupun harga mobil itu kita bagi, kita share. Sebagian itu di awal dan sebagian itu adalah di akhir tenor. Nah, contoh kayak Avanza atau Kalia gitu kan, Kalia lah kita bilang Kalia, suratnya bisa 2 jutaan aja gitu. sangat murah ya Pak ya? Sangat murah, tetapi nanti di akhir tenor, setelah tenornya 3 tahun, dia ada ada nilai pelunasan yang harus dilunasi oleh customernya. Mungkin sekitar 80 gitu berapa lebih. Oh, maksudnya seperti balon payment Ya, Pak? balon payment, Seperti balon payment ya? Tambah lagi, kita buat agreement dengan customer antara kita dan satu ada kita sama trust. Kita juga menjamin mobil ini bisa kita beli kembali, buyback garanti. Buyback garanti. Kita buyback garanti itu namanya JHJ. JHJ itu jaminan harga jual. Kita jamin harga mobil customer ini, contoh Valia sekitar 80-an sampai 90 juta, kita jamin harganya. Kalau customer ini mau jual, kita wajib beli. Oke Pak, berarti Pak kalau untuk deal cermat ini kalau boleh saya lihat tadi yang Bapak sampaikan, berarti kalau untuk dari sisi angsuran itu angsurannya cukup murah ya Pak ya. Bisa kalau bisa dibilang mungkin 30% lebih murah dibandingkan dengan angsuran reguler. pakai reguler ya Pak ya. Nah ini sangat murah sekali berarti Pak. Ya. Kalau untuk pakai deal cermat baru April ini kita mulai potong 1 angsuran loh di akhir tenor. Potong 1 angsuran di akhir tenor. 34 harusnya jadinya. Oke Pak. Nah, ini menarik nih Pak, ini menarik. Nah berarti kalau saya bisa bilang dari sisi angsurannya yang ringan. Nah kalau untuk dari sisi proteksinya gimana Pak? Proteksinya di mobil tersebut, apakah proteksinya dapat yang all risk ya selama masa tenor atau gimana Pak? Yang namanya leasing kan pembiayaan pasti ada proteksi. Itu jaminan asuransi all risk ke customer langsung. Jaminannya asuransi all risk ya Pak ya. Nah baru sama satu lagi yang tadi Bapak sampaikan jaminan harga jual ya. Berarti 3 keuntungan nih Pak yang didapatkan sama customer ya Pak ya. Ketika kan customer nanti kan di 3 tahun ke depan kan mau tukar mobil. Iya. Jadi nggak usah repot lagi. Nggak usah repot lagi, sudah langsung jamin harga mobil itu sekian. Wah menarik nih, menarik. Berarti angsurannya sudah ringan, lalu proteksinya all risk selama masa tenor dan juga jaminan harga jual kembali. Ini hanya ada di programnya deal cermat ya Pak. Ditot juga tenor tadi juga bisa diperpanjangkan. Oh, misalnya gini Pak, seandainya customer nih pingin memperpanjang masa tenor, ya, berarti bisa dilakukan. Ya 4 sampai 5 tahun bisa. Nah kalau misalnya customer nih Pak kepingin saya nggak mau memperpanjang masa tenor, tapi si customer tidak mampu ataupun tidak mau untuk membayar balon payment di akhir masa tenor. Nah itu gimana Pak? Berarti mobil dijual dong? Nah mobil dijual dengan yang tadi disampaikan. Iya. Nilai harga jualnya sudah digaransi. Nah kalau untuk dari syarat-syarat mobil harga jual kembalinya itu seperti apa Pak? Apakah ada syarat-syarat tertentunya? Yang pasti masih lengkap ya, kunci serep, BPKB, STNK segala macam dan mobil dalam keadaan baik. Mobil dalam keadaan baik ya, misalnya tidak bekas banjir ataupun tidak dimodifikasi. Nah seperti itu ya Pak. Nah ini menarik nih Pak, menarik. Nah kalau untuk mobil-mobil yang termasuk dalam program deal cermat itu apakah seluruh line up mobil Toyota Pak atau ada tipe-tipe tertentu yang ikut program untuk deal cermat ini Pak? Seluruhnya dari mulai Evian sampai ke Fortuner juga bisa. Nah kalau untuk dari sisi masa tenor Pak? 3 sampai 4 tahun, sampai 5 tahun bisa. 3 sampai 4 tahun ya Pak. Nah ini sangat menarik nih ya. Jadi bagi teman-teman ya yang ingin angsurannya ringan ya, lalu juga proteksinya all risk ya sampai akhir masa tenor,
Ya, lalu juga nilai harga jual mobilnya juga dijamin. Nah, ini bisa memilih paket programnya Deal Cermat ya Pak ya. Nah, Bisa tambahkan, ya, tambahkan dari sisi. boleh Pak untuk ditambahkan. Baik, terima kasih Pak Pendi. Jadi sebenarnya di Termat ini dari sisi servis sebenarnya juga customer ada keuntungan. Keuntungannya apa? Yang jelas Toyota telah memberikan program yang free jasa sampai dengan 50 kilo itu tetap diberikan, dan sekaligus untuk kendaraan-kendaraan yang mengikuti program Deal Termat ini mendapatkan free part sampai dengan 50 kilo. Jadi part-part yang terdapat di dalam buku servis itu semua item yang tercantum di sana dilakukan penggantian, maka part-part itu tuh juga diberikan gratis untuk customer-customer yang mengikuti program Deal Termat ini. Itu salah satu keuntungan yang bisa didapat di samping dari beberapa hal yang telah disampaikan tadi. Itu tambahan dari saya. Oh, sangat menarik ya Pak ya. Berarti free part juga ya Pak, tapi sesuai dengan buku waranti ya Pak ya. Oh, oke, menarik. Untuk tadi Bapak jelaskan tentang penjualan mobil untuk bekas ya Pak, nilai harga jual, ya, kita bisa beli mobil customer itu kembali. Nah, untuk di Deltamas sendiri memang bisa nih Pak, kita terima atau jual mobil bekas juga di Deltamas. Oh, kalau untuk Deltamasnya sih nggak, Deltamas kan mobil baru sebenarnya. Cuman kita ada divisi khusus. Divisi khusus itu adalah trust. Trust itu adalah resmi dari Toyota, dan itu beralamatkan di Jalan Tamrin. Jalan Tamrin, trust itu berkolaborasi dengan kita. Jadi sebenarnya kadang-kadang kan kalau yang namanya beli mobil ini kan nggak sepenuhnya beli mobil aja Pak Benny, ya kan? Benar. Kita yang trade in, kita tambah. Nah, di situ sih peluangnya di situ. Jadi cukup trust berkolaborasi sama kita, tim advisor kita ada, semua di situ ada lengkap. Jadi tinggal negosiasi dengan customer langsung. Oke, berarti kalau untuk dari sisi mobil bekas tapi dengan dengan kualitas yang sama. Kualitas yang sama ya Pak. Itu ada di trustnya Toyota ya Pak. Dengan dealer lain atau showroom lain gitu di lapangan gitu kan, dengan harga yang sama bersaing dan kompetitif. Harganya kompetitif ya Pak ya. Nah, ini berarti ini istilahnya Pak paket menarik nih Pak untuk di Deltamas sendiri nih Pak. Ya, Bisa jadi tambahkan juga Pak Pendi berkaitan dengan tas ini. Baik, jadi berkaitan dengan tas ini sebenarnya juga ada kelebihan lagi yang didapat oleh customer, di mana customer yang membeli mobil second di trust Toyota kami itu salah satunya itu mobil bekas bergaransi. Di mana mobil bekas bergaransi ini jadi ada perpanjangan garansi dari pabrik yang normalnya nanti 3 tahun, itu ada penambahan 1 tahun. 1 tahun garansi, di mana yang digaransi itu mesin dan transmisi. Jadi apabila ada kerusakan mesin dan transmisi dan kita belinya di trust dan itu menggunakan sertifikasi trust Toyota, itu akan mendapatkan garansi 1 tahun yang di-cover adalah transmisi dan mesin. Dan ini juga menjadikan kelebihan. Ini yang membedakan antara trust Toyota dengan showroom-showroom bekas yang lain. Nah, silakan nanti ini jadi kelebihan kita atau dari istilahnya dari customer yang ingin yakin dengan mobilnya, beli biarpun second tapi masih ada garansi dan ada jaminan dari pabrik. Dan beberapa juga ada program jasanya itu dikasih gratis selama 1 tahun. Gitu. Itu tambahan yang bisa didapat oleh customer kita apabila membeli di trust kita. Gitu. Oke, berarti di Deltamas ini yang tadi saya sampaikan ya, berarti ini adalah paket komplitnya dealer nih Pak, kalau bisa saya bilang. Ya, di samping kita bisa membeli untuk mobil baru, ya selain itu juga kalau misalnya customer pengen trade-in atau mungkin membeli mobil bekas, ya kita juga ada divisinya ya, yaitu one stop shopping. One stop shopping ya. One stop shopping ya dealer ya. Mau mobil baru, mobil bekas tapi yang berkualitas dan bergaransi itu hanya ada di Toyota Trust ya Pak ya. Ini sangat menarik ya Pak ya. Ini makin menarik nih Pak ceritanya. Terima kasih Pak Luar ini atas penjelasannya. Untuk teman-teman ada yang bertanya di kolom komentar, silakan yang ingin bertanya. Ya, ada yang bertanya di kolom komentar, silakan kepada Pak Admin, boleh dicek terkait tentang PPNBM, lalu Deal Cermat ataupun di Toyota Trust sendiri. Ada nih beberapa pertanyaan dari viewers kita. Sambil berjalan mungkin Pak, kalau mau Ya,
sambil berjalan ya, kita lanjut lagi nih Pak. Nah ini bicara mengenai sales ya, ini nggak lengkap sebenarnya rasanya kalau misalnya kita nggak bahas tentang service ya. Nah yang seperti kita tahu nih Pak, customer pengen beli mobil, nah tapi dia ada beberapa pertimbangan pastinya Pak. Nah selain pertimbangannya itu dari sisi purna jualnya seperti apa, ya terus pastinya dia bicara tentang waranti mobil itu berapa lama. Nah fasilitas bengkel juga ini jadi pertimbangan customer untuk beli mobil baru, dan juga kemudahan dapat mendapatkan part, nah, dan lain-lain ya Pak ya. Nah ini saya mau nanya nih ke Pak Warno. Nah kalau misalnya customer ini kan kalau misalnya dia punya mobil, nah ini diwajibkan untuk servis berkala. Nah, ada beberapa customer yang mungkin belum kita edukasi nih Pak. Nah, sebenarnya ini Pak, servis berkala itu apa sih Pak? Boleh Pak Warno jelaskan Pak? Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Fendi. Jadi pada dasarnya memang setiap produk itu kan dikeluarkan pasti perlu maintenance ya. Maintenance. Jadi secara dalam hal ini Toyota memang membuat standar bagaimana mobil-mobil kita itu tetap prima dalam kondisi tenaganya maupun dalam kondisi komponen-komponen yang lain. Nah, untuk mencegah hal-hal yang sifatnya kerusakan yang parah. Jadi kebiasaan orang lama kita ini melakukan perawatan mobil kalau ada kerusakan saja. Nah, ini sebetulnya dengan melakukan perawatan berkala diharapkan nanti komponen-komponen itu bisa dideteksi secara dini agar tidak terjadi kerusakan yang lebih fatal lagi. Nah makanya disarankan melakukan servis berkala sehingga harapannya kendaraan akan tetap prima di situ. Nah servis berkala ini sendiri sebetulnya Toyota mengarahkan itu melakukan servis berkala itu secara rutin atau periodic maintenance ya. Periodic maintenance itu bisa dilakukan setiap 6 bulan atau 10.000 kilo mana yang capai dahulu. Nah kalau kebanyakan customer kita ini kan biasanya kilometernya rendah. Nah, karena kilometernya rendah, akhirnya kalau kita mengacu kilometer, akhirnya terlalu lama nih. Makanya supaya tidak terlalu lama dan kondisi mesin tetap baik, sehingga kita bisa mendeteksi secara dini kerusakan-kerusakan. Dan kalau memang itu nanti kerusakan itu karena faktor produksi, itulah yang nanti akan diperlukan waranti. Tapi kalau yang sifatnya kerusakan-kerusakan yang karena faktor pemakaian, seperti kampas rem, seperti busi, itulah perlunya kita melakukan penggantian secara rutin. Nah, misalnya contoh perawatan berkala tadi, kita kembali ke perawatan berkala. Contoh saja, anggap aja kanvas rem. Kanvas rem ini kan akan habis tergantung dari cara kita menggunakan kendaraan. Kanvas habis, dampaknya kan komponen yang lain akan terkena. Nah, terutama piringannya akan kemakan atau bagaimana. Nah, makanya itulah fungsi dari kita melakukan perawatan rutin untuk mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan yang lebih banyak dampak kita tidak melakukan pengecekan secara dini. Itu kurang lebih tahap awal untuk servis berkala. Oke Pak, berarti ini kalau bisa dibilang servis berkala ini berkaitannya dengan waranti ya Pak ya? Benar ya Pak? Ya betul, salah satunya dengan kita waranti. Kalau secara atau mobil barunya yang sisi lainnya tadi sebenarnya akan menghemat biaya bagi pemiliknya. Oke Pak, ini termasuk dalam keuntungannya si customer ya Pak ya? Betul. Ya otomatis kalau customer atau kita punya mobil melakukan perawatan berkala ya tadi segala sesuatunya itu bisa dideteksi secara dini sebelum terjadi lebih fatal tadi saya bilang. Ya contoh tadi yang saya sampaikan tadi, kampas rem, kalau kita tidak deteksi secara dini, akhirnya harus ganti piringan. Nah, biaya keluar akan lebih mahal. Benar. Ya, jadi harus ganti kampas remnya, harus ganti piringan, jadi bahkan bisa lebih mahal piringannya daripada kampas remnya. Nah, makanya itulah saya bilang juga akan menjadi faktor hematnya di situ. Teman, yang namanya servis berkala rutin ya, apalagi servis berkalanya itu wajib di bengkel resmi ya, benar ya Pak ya? Ya betul. Ya bengkel resmi tadi sebenarnya sebagai syarat ya. Kalau kita melakukan pengerjaan atau perbaikan atau perawatan rutin di bengkel resmi, itu tadi itu akan terhistoris atau tercatat secara sistem di bengkel-bengkel resmi, termasuk nanti kan ada pencatatan di buku servis. Makanya kenapa customer itu dikasih namanya buku servis. Nah buku servis ini jangan sampai hilang karena ini sebagai panduan dan sekaligus sebagai apa ya semacam guidance ya Pak. Guidance dan termasuk sebagai barang bukti sewaktu-waktu ada masalah itu harus kita tunjukkan. Nah itu
Makanya ikuti saja apa yang ada di guiding book service itu. Dan di sana tercatat perawatan kapan saja di situ. Nah, kalau untuk dari sisi waranti nih Pak, kalau untuk waranti kendaraan Toyota itu berapa lama Pak kira-kira? Baik, untuk waranti sendiri, Toyota itu sampai saat ini memberikan garansi selama 100.000 kilo atau 3 tahun, mana yang capai dahulu. Itu untuk garansi Untuk mesin. garansi, tidak hanya mesin. Jadi garansi yang diberikan itu tidak hanya mesin, tapi kepada seluruh part yang rusak karena pabrik. Sebagai contoh, bisa shock breakernya, bisa juga nanti gardanya, persnelingnya. Nah, selama masa-masa garansi dan melakukan servis rutin secara berkala, kalau servis rutin di bengkel resmi, itulah makanya terikut di situ, itu sebagai jaminan istilahnya Toyota akan memberikan warantinya di situ. Jadi 3 tahun atau 110 kilo Toyota memberikan waranti. Oke, selain itu Pak, kalau untuk baterai apakah diwaranti Pak? Ya, jadi gini, memang ada beberapa case, terutama di baterai dan nanti di ban. Ya, jadi baterai dan di ban tadi kalau di kendaraan ini memang secara warantinya berbeda. Untuk baterai sendiri, Toyota itu memberikan waranti untuk baterai-baterai yang normal, bukan hybrid ya, dalam artian normal. Contoh kayak Avanza, Calia, Innova, Fortuner, itu karena yang bukan hybrid, bukan baterai hybrid, jadi dia warantinya itu 1 tahun atau 20.000 kilo. 1 tahun atau 20 kilo. Itu yang diberikan oleh Toyota ya. Jadi selama masih masa waranti dan apabila nanti baterainya terjadi ngedrop, itu dan deteksi memang baterainya yang lemah, itu akan dikasih garansi. Dan garansi ini hanya berlaku 1 kali. Jadi sebagai contoh, kenapa saya bilang hanya berlaku 1 kali? Jadi kalau sudah waranti itu berjalan dan istilahnya customer itu sudah klaim bahwa baterainya sudah rusak, kita ganti. Jadi baterai berikutnya sudah tidak ada waranti lagi. Ibarat kayak lampu-lampu kan juga sama ya, lampu-lampu itu kan garansi sekali, setelah itu tidak garansi lagi. Nah, itu baru mau saya tanya tekan tadi Pak Ya, sebenarnya. siap. Ya, saya kira tadi baterainya sudah diwaranti, apabila terjadi kerusakan, oke diganti, dan apabila terjadi kerusakan lagi, mau ganti lagi boleh nggak ya? Ya, cuman gini, ini itu tadi kalau untuk case mobil baru ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin atau teman-teman follower Deltamas Toyota ini, Medan ini, jadi kalau untuk mobil-mobil yang istilahnya kita beli baterai ya, jadi contoh kita mobil memang sudah lama, mobil sudah lama tapi baterainya ternyata ngedrop. Nah itu kalau beli di Toyota kita kasih garansi, ya. Tapi mobil lama bukan mobil mas garansi ya. Jadi untuk mobil non garansi baterai. Jadi kalau memang melakukan penggantian baterai dan beli di tempat kami, pemasangan tempat kami, itu kita berikan garansi sama 1 tahun. Garansi 1 Ya, tahun. dengan catatan nanti apa? Invoice-nya jangan sampai hilang karena ini sebagai tanda bukti bahwa kita melakukan penggantian di tempat kita di situ. Dan dasar tanggal invoice itu yang akan dijadikan dasar 1 tahunnya berjalan. Oke Pak, baik Pak, sangat menarik ya Pak ya. Nah, terkait masalah waranti nih Pak. Nah, ini syarat-syarat berlakunya waranti kendaraan. Nah, itu bisa Bapak jelasin nggak nih Pak ke kita nih Pak? Baik, ya seperti di awal tadi juga sempat saya bilang ya, memang ada syarat-syarat waranti itu bisa diterima atau dikabulkan warantinya. Yang pertama, buku servis harus ada. Kenapa buku servis harus ada? Ya tadi pertama kita bisa melihat track recordnya daripada mobil tersebut perawatannya seperti apa. Di samping itu di buku servis ini memang ada identitasnya nomor rangka. Sama, setiap mobil kan salah satu identitas utamanya adalah nomor rangka. Jadi identitasnya juga ada di buku servis. Makanya ini menjadi syarat utama kita untuk waranti ini. Yang kedua, di samping dari buku servisnya harus ada, yang kedua adalah yang jelas masih masanya tadi 3 tahun atau 100.000 kilo. Nah, dalam masa waranti supaya bisa jalan harus melakukan servis secara rutin. Ya tadi setiap kelipatan 10.000 kilo atau setiap 6 bulan, maksimal 6 bulan. Atau kalau memang lebih cepat juga cepat, tapi kalau memang kendaraan berjalan lambat tadi ya 6 bulan. Sehingga itu sebagai dasar untuk mengetahui track recordnya tadi. Nah, waranti ini juga nanti diberikan kepada istilahnya untuk part-part yang rusak karena faktor kerusakan produksi. Jadi hanya part-part yang karena rusak karena produksi itu yang akan diwaranti. Nah, untuk part-part yang sifatnya perawatan rutin, contoh kayak apa yang saya bilang tadi, kampas rem, busi, saringan hawa, saringan bensin, itu kan habis karena pemakaian, karena faktor eksternal ya. Itu kita tidak lakukan garansi. Jadi itu.
Itu kurang lebihnya. Oke Pak, berarti ini penjelasan ini edukasi lagi nih Pak ke customer lah khususnya ya Pak ya. Betul. Nah kadang customer beranggapan bahwasanya yang namanya waranti itu adalah full kendaraan ya, mulai dari depan sampai ke belakang sampai ke part-part yang ada di mobil itu diwaranti, dan ternyata nah ada sebagian part yang tidak diwaranti ya. Contohnya part yang habis pakai yang seperti Pak Warno sampaikan. Itu ada kampas rem, ya benar ya Pak, kampas kopling, nah dan lain-lain. Nah, Oh ya, saya tambahkan lagi mungkin. Tadi kan saya menyinggung tentang ban ya. Benar, Ya, Pak. memang salah satu komponen yang apa ya, yang dalam waranti itu tidak dalam kendali Toyota 100%. Nah, terutama ban. Nah, untuk kasus ban ini kan sebetulnya ada kecenderungan faktor eksternal cukup tinggi. Sehingga pada saat customer mau klaim ban atau kita pemilik mobil baru ini terutama ya mau klaim ban, itu tidak, memang kalau kami sebagai dealer Toyota atau bengkel authorized Toyota itu tidak bisa langsung menjudgment oh ban ini bisa digaransi atau enggak. Karena apa? Untuk ban ini memang kebijakannya itu ada di produsen ban. Jadi ada semacam asosiasi produsen ban nanti yang akan menginvestigasi ban tersebut. Nah, setelah diinvestigasi, kerusakan itu kira-kira memang faktor cacat produksi atau dari faktor eksternal. Nah, karena ban ini kan sangat riskan ya, karena dia berhubungan dengan permukaan jalan, mungkin dengan nanti bisa dengan trotoar dan lain-lain. Makanya dari itulah perlunya diinvestigasi. Nah, kalau memang itu murni faktor eksternal, ya otomatis ban ini biasanya tidak akan di-cover garansi. Tapi kalau ban itu nanti kena faktor pabrik dan dapat persetujuan daripada asosiasi pemegang merek tadi, itu ya biasanya bisa garansinya lewat mereka. Jadi makanya kami sebagai Toyota, sebagai dealer resmi atau bengkel resmi itu tidak bisa menjudgment langsung bahwa ban tersebut bisa di cover waranti atau enggak. Tapi tetap kami akan konsultasi dan koordinasi dengan pemegang mereknya di situ. Berarti Prosesnya panjang berarti, Pak. berarti ada Ya, prosesnya beda. ada flow prosesnya ya Pak ya. Betul. Ya, ada beberapa prosedur yang harus kita ikuti memang. Ya tadi ya. Jadi nanti banyak kita harus lengkapi dokumennya, termasuk tadi lah kayak servis kita harus lengkapi. Terus nanti dari situ juga kita akan foto-foto kerusakannya. Setelah itu foto-foto pun dikirim. Bahkan nanti bannya pun harus kita kirim ke produsen ban atau ke dealer resmi ban yang ada di Kota Medan lah, karena kita berdomisili di Kota Medan ya. Nah, nanti dari situ produsen ban atau toko ban tadi atau distributor yang ada di Kota Medan itu nanti akan manggil dari surveyornya atau asosiasi tadi. Nah, pada saat asosiasi datang mereka akan investigasi. Nah, disitulah setelah diinvestigasi baru di judgment disetujui atau enggak. Baik Pak. Nah selanjutnya nih Pak, terkait masalah waranti juga nih Pak. Tadi kan hal-hal syarat waranti kendaraan. Nah kalau untuk hal-hal yang membatalkan waranti kendaraan nih Pak, nah ya, yang untuk membatalkan waranti pasti di samping tadi ada yang terima, pasti juga ada kira-kira apa yang membatalkan. Yang pertama yang membatalkan waranti adalah modifikasi. Ya. Jadi modifikasi ini juga istilahnya apa? Merubah dari standar yang ada di pabrik ya. Jadi kita melakukan modifikasi, terutama bagian item-item yang kita lakukan modifikasi itu otomatis secara langsung akan membatalkan warantinya. Itu satu. Yang kedua, pemutusan arus listrik atau penambahan aksesoris listrik juga sama, itu kan modifikasi juga ya. Jadi contoh kita memasang lampu besar bukan standarnya, atau mungkin nambah keterangan listrik sehingga kita melakukan pemutusan listrik, itu juga akan membatalkan warantinya. Terus berikutnya juga sama, ini faktor eksternal contoh seperti apa ya tadi, contoh ban tadi karena benturan atau mungkin karena bencana alam, itu juga akan membatalkan waranti. Contoh mesinnya ngejim tapi dampak kena banjir, yaitu otomatis kan faktor eksternal, dan karena faktor eksternal maka Toyota tidak akan memberikan warantinya di situ. Terus di samping itu juga penggantian part yang bukan original. Sebagai contoh, part KW lah ya istilahnya. Makanya kenapa tadi disarankan untuk melakukan service rutin itu di bengkel resmi. Karena kalau di bengkel resmi kan sudah dijamin bahwa partnya itu original. benar Ya, original. Nah, kalau kita melakukan secara rutin di bengkel resmi dengan part original, itu akan mempermudah nanti proses waranti. Nah, kalau nanti ternyata customer kita ini ternyata melakukan part yang bukan original atau istilahnya
bukan dari bengkel resmi yang tidak diketahui originalitasnya, yaitu akan membatalkan waranti secara langsung. Oke, Pak. Baik, Pak. Nah, berarti ini ada beberapa hal tadi ya, Pak ya, yang membatalkan waranti ya. Salah satu contohnya itu adalah modifikasi. Itu nggak boleh, Pak ya. Ya. Nah, bagi teman-teman nih yang memiliki mobil kendaraan khususnya Toyota nih ya supaya garansinya tetap berlaku ya, jadi diharapkan tidak merubah bentuk kendaraan ya, benar ya, Pak ya. Ya. Nah, apalagi mengenai kelistrikan juga ya, benar Ya, Pak? listrikan. Jangan sampai putus arus yang standarnya tadi. Nah, kalau misalnya si customer itu dia bukan mengubah bentuk kendaraan tapi menambahkan aksesoris ya di kendaraan itu gimana, Pak? Ya, menambahkan aksesoris. Aksesoris. Tadi, contoh ya tadi ya saya sampaikan tadi. Lampu. Contoh ya. lampu besar. Lampu besar ini kan sebetulnya dari pabrik itu kan sudah diperhitungkan arus yang akan ngalir terhadap besarnya kabel. Nah, makanya kalau kita ternyata menambah lampu wattnya yang lebih besar, karena kan customer cenderung pengen lampunya lebih terang. Benar. Karena pengen lebih terang akhirnya wattnya lebih besar. Nah, jangan salah, watt yang besar ini sangat berpengaruh terhadap arus yang akan mengalir, yang mengalir di kabel. Jadi itu resikonya bisa fatal terhadap rangkaian pertama ya. Karena apa? Kalau memang nanti lampu besarnya itu dirubah dengan watt yang lebih besar, dampak arus besar, akhirnya kabel yang ada di mobil ini bisa nggak tahan, bisa terbakar. Nah, makanya itulah yang akan bisa membatalkan secara langsung waranti itu. Itu. Oke, jadi kalau untuk menambahkan sound system juga tidak Ya, disarankan sound system sebetulnya gini, audio sound system Toyota itu sebenarnya sudah canggih-canggih ya, sudah cukup benar. bagus ya. Jadi sudah cukup modern, bahkan fitur-fiturnya sudah luar biasa gitu. Jadi sebetulnya kalau secara sound itu kan pengen sebetulnya menampilkan suaranya yang mungkin lebih besar, gimana kan? Nah, sebetulnya dengan audio yang ada di Toyota sekarang itu sebenarnya nggak perlu lagi pakai power dan lain-lain, sudah cukup bagus itu. Bahkan untuk mobil-mobil tertentu, produk Toyota itu sound system powernya itu sudah include dari pabriknya, jadi nggak perlu dimodifikasi lagi. Nah, benar tuh Pak ya, berarti nah supaya tidak warantinya tidak gugur ya ataupun warantinya tetap berjalan ya diharapkan kepada teman-teman ya tidak memodifikasi. Benar. Ya. Tidak melakukan perubahan bentuk kendaraan, menambahkan aksesoris, lampu, sound system dan lain-lain ya. Jadi waranti kendaraannya itu tidak gugur ya Pak ya. Benar. Termasuk nanti gini juga, kadang di mesin kan ada modifikasi juga ya berhubungan dengan knalpot. Nah, itu sebetulnya tidak sangat tidak disarankan. Sangat tidak disarankan ya Pak ya. Karena secara nggak langsung sebenarnya di mobil-mobil sekarang apalagi dengan standar emisinya yang cukup ketat ya, dan emisinya yang keluar itu harus benar-benar ramah lingkungan. Jadi sebetulnya sudah banyak komponen di daerah knalpot itu untuk mengurangi emisi yang akan terbuang di udara luar. Ya. Di samping polusi udara, polusi suara, nah itu fungsi daripada knalpot. Makanya tidak disarankan bagi pemilik Toyota terutama untuk merubah knalpot. Apalagi masih masa waranti ya. Kalau masih masa waranti jangan coba-coba, karena secara langsung nanti kalau terjadi masalah dengan mesin itu sudah otomatis batal warantinya. Ataupun gugur ya Pak. Gugur warantinya. Oke, baik Pak. Nah, mengenai waranti dari ya Pak ya. Nah, ini mengenai fasilitas nih Pak. Nah, fasilitas yang ada di bengkel Delta Mas. Nah, seperti kita tahu nih Pak, bengkel Delta Mas itu kan ada di Balai Kota ya Pak ya, dan juga ada di SM Raja ya. Ini customer pengen tahu nih Pak, fasilitas apa aja sih Pak yang ada di bengkel Delta Mas ini Pak? Ya mungkin perlu saya sampaikan dulu ya. Jadi seperti disampaikan dari Pak Fendi bahwa Delta Mas ini kita mempunyai 2 cabang besarnya ya, yaitu di Jalan Balai Kota, posisinya dekat lapangan Merdeka atau 5 km Kota Medan. Nah, di sana kita punya layanan, dan satu lagi cabang kita ada di SM Raja, Jalan SM Raja Simang Alpala, ya Simang Alpala. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kalau memang mau ke Delta Mas yang terdekat silahkan baik di SM Raja atau maupun di Balai Kota. Nah, di samping itu kita juga sebenarnya juga ada lagi namanya home service, terus ya ini tujuannya apa? Mempermudah customer untuk berinteraksi dengan Delta Mas ya. Jadi di samping cabang kita juga punya home service, kita juga punya layanan lain itu kayak emergency 24 jam ya. Jadi kalau memang ada darurat, mungkin mobilnya mogok di jalan atau di rumah,
yang notabene kita bingung mau kemana, itu nanti bisa menghubungi Deltamas. Kita punya nomor hotline-nya, nanti nomor hotline-nya bisa kami sebutkan ya. Jadi kita kalau Bapak Ibu sekalian mengalami darurat bisa menghubungi dan kita bisa kunjungi ke tempat lokasi di situ darurat. Yang jelas kita memang batasi ya, ada area dalam cover area dan luar cover area. Nah selama dalam area kita kasih free, gratis. Selama itu cuma sifatnya pengerjaan, tidak mengganggu part ya. Kalau memang mengganggu part ya otomatis akan bayar partnya saja. Itu untuk emergency. Dan emergency ini di samping kita juga perbaikan di tempat, kita juga anggap aja yang sifatnya parah nih perlu diderek. Kita juga punya layanan derek. Jadi kita punya derek. Nah derek itu kita sifatnya dereknya gendong. Jadi mobil Bapak Ibu itu bukan diseret atau gimana atau ditarik, tapi ini digendong. Jadi sebetulnya lebih aman mobil Bapak Ibu sekalian yang digendong itu. Kita punya layanan itu. Nah kembali lagi tadi, sekarang di samping punya 2 cabang tadi, di masing-masing cabang kita punya fasilitas yang bisa kita berikan kepada customer kita. Nah salah satunya kita punya, ya kalau Bapak Ibu mau servis ya silahkan, nanti kita punya booking service, nomor booking service nanti kita boleh kita share juga di Instagram ini. Di Instagram ini sebenarnya sudah kita tampilkan nama-namanya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian atau teman-teman ini follower kita nih, jadi kalau memang ada tiba-tiba ketemu darurat, langsung saja ingat Deltamas. Iya. Nah, di Deltamas dan di Deltamas itu ya silakan langsung di Instagramnya atau mungkin media-media lain, bahkan di buku servis atau di mobil itu ada nomor-nomor telepon yang kita punya. Nah di situ. Jadi dari situ tinggal ya pokoknya ingat Deltamas, nanti Deltamas akan membantu memberikan solusi atas kerusakan atau keluhan-keluhan yang ada di kendaraan teman Bapak Ibu sekalian gitu. Nah di samping tadi ada booking service, kita juga ada express maintenance nih. Express maintenance ini apa? Dimana express maintenance ini suatu layanan servis dan kita berikan kepada customer yang melakukan servis rutin. Ya, melakukan servis rutin, diutamakan adalah customer memang servis rutin tanpa dengan keluhan. Kenapa kita batasi tanpa keluhan? Karena kita akan menjanjikan ini waktu pengerjaannya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian atau follower Deltamas ini melakukan servis rutin tanpa keluhan dan istilahnya pekerjaannya servis skala tadi, itu bisa mendapatkan layanan 1 jam selesai dengan memanfaatkan express maintenance ini. Express maintenance ya. Nah terus di samping itu kita di Deltamas itu ya kita mungkin salah duanya nih. Kenapa saya bilang salah duanya? Karena ada 2 cabang di Kota Medan. Bukan salah satu ya Pak ya? Salah 2 ya? Salah duanya ya. Salah satunya dari 2 cabang yang ada di Kota Medan yang ditunjuk sebagai Lexus Satellite Service. Apa sih Lexus Satellite Service? Jadi kami adalah bengkel perwakilan Lexus yang ada di Kota Medan. Jadi customer Lexus yang mempunyai kendaraan Lexus silakan. Kebetulan kami mempunyai lokasi yang cukup strategis sehingga mudah diakses dan dekat dengan rumah atau kantor Bapak Ibu sekalian. Di situ terutama di Jalan Balai Kota kita mempunyai Lexus Satellite Service. Dan kita juga mempunyai program nih. Ini terutama untuk customer yang selama ini mungkin merasa ganti oli di bengkel resmi itu lama. Lama dan mahal ya. Lama dan mahal. Betul. Nah kita juga memberikan solusi nih untuk customer yang berkaitan dengan waktunya yang sangat-sangat presisi nih ya, yang sangat waktu adalah uang ya, waktu adalah uang dari situ. Jadi kita memberikan lain ganti oli mesin itu cukup setengah jam selesai. Ganti oli mesin setengah jam selesai. Selesai Pak? Selesai. Ya jadi dari mulai masuk sampai dengan keluar itu setengah jam selesai. Nah dengan catatan itu oli mesin saja ya, karena kalau nanti oli kedan dan lain-lain memang proses lebih panjang. Proses kayak drive-thru. Ya memang ini sifatnya dari drive-thru ya, drive-thru. Ya pun nanti kita pengerjaannya memang di style bengkel tapi konsepnya drive-thru. Jadi datang kalau perlu customer itu nggak perlu dari mobil. Jadi kita langsung disambut ke mobil yang sudah dikerjakan sampai customer boleh melihat di situ. Silahkan ya, karena kebetulan kan kadang kalau kita nggak lihat mobil langsung kan nggak yakin ya gitu ya. Kurang puas itu ya. Kira-kira nanti dikerjakan nggak gitu kan. Silahkan. Terus juga Bapak Ibu sekalian atau follower Deltamas ini silahkan datang ke Deltamas
bisa lihat mobilnya langsung, pengerjaannya, dan kita berikan setengah jam selesai melalui drive-thru ini. Kalau untuk syarat-syaratnya nih Pak, syarat-syarat yang drive-thru ini Ya. ada nggak sih Pak syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya, Bagaimana nih, Pak? ya syarat-syaratnya pasti ya. Iya, Gini, sama mobil. kalau untuk ganti oli mesin sebetulnya tidak ada syarat mobil tahun berapa ya. Pokoknya mobil Toyota lah masuk ganti oli mesin ya. Mobil Toyota masuk ganti oli mesin. Hanya saja supaya nanti lebih terschedule, syaratnya booking, lakukan booking. Ya, Syaratnya booking ya Pak. ya, booking terlebih dahulu, paling lambat 1 hari sebelumnya, seminggu sebelumnya pun boleh, 2 minggu sebelumnya pun boleh. Ya, silakan booking. Kalau contoh sekarang nih, saya 2 minggu ke depan mau ganti oli, sekarang booking pun boleh, pasti akan dicatat oleh tim kami. Dicatat, nanti pada hari-harinya tinggal datang, sudah terbooking di situ. Oh berarti ini Pak kalau bisa dibilang ini fasilitas di bengkel Delta Mas ini sangat lengkap ya Pak ya? Betul. Ya selain tadi ada emergency 24 Ya. jam, mobil towing juga ada Pak ya? Ada, mobil towing ada. towing, lalu express maintenance Express juga, maintenance. Nah, bisa booking service juga Betul. ya? Nah, kemudian gini, saya tambahkan juga ya, kemudian kami juga karena ada bengkel mesin dan sekaligus bengkel bodi ya. Jadi dan 2 cabang tadi, cabang pertama yang bisa di Jalan Balai Kota tadi adalah memang murni perawatan mobil ya, perawatan mesin, cenderungnya ke arah perawatan mesin, waranti dan lain-lain lah ya. Nah, kalau di Singaraja ini ada dua fungsi. Di samping pengerjaan seperti yang di Balai Kota, di sini juga ada perbaikan bodinya. Ada bengkel bodi juga Pak? Betul, ada perbaikan bodinya. Di mana perbaikan bodinya ini kita sudah menggunakan teknologi yang memang sudah standar Toyota. Bahkan peralatannya pun juga cukup canggih ya. Kita oven juga ada beberapa oven, terus menggunakan infrared untuk mempercepat pengeringannya. Jadi kalau di bengkel kami, di bengkel bodi ini tidak tergantung oleh cuaca. Karena kita sudah menggunakan alat-alat yang tidak canggih. Bahkan untuk pengecekannya saja kita sudah menggunakan lampu untuk mendeteksi sedetail mungkin supaya kalau terjadi reject atau defect itu bisa terdeteksi. Gitu. Panel checknya kita cukup ketat di situ. Nah, di sini kita juga punya layanan ini, terus di body ini, perbaikan body. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mempunyai keluhan tentang body, mungkin kerusakan yang nggak terlalu parah, kita mempunyai layanan one day service. One day service Pak? Nah, berarti 1 hari? 1 hari selesai. 1 hari selesai ya? Nanti prosesnya itu satu mobil maksimal 7 jam. 7 jam selesai dengan proses. Cuman memang ini ada syaratnya ya. Jadi panel yang rusak itu memang tidak terlalu parah, tidak melakukan penggantian, dan sifatnya di packnya itu ada kerusakannya itu maksimal 2 panel. Dan itu bisa masuk dalam, kalau kami punya namanya TPS line ya. TPS line itu total production systemnya Toyota. Ya, dimana ya tadi tiap proses itu kayak model conveyor, jadi tinggal bergeser, tinggal bergerak dari start ke start dan tidak terjadi stagnasi gitu. Nah, sehingga itulah yang bisa kita berikan sehingga waktunya bisa lebih pendek. Makanya layanan body service ini ya silakan. Kebetulan Bapak Ibu sekalian mempunyai mobilnya mengalami kerusakan yang sifatnya ringan, ya manfaatkan ini fasilitas body service ini. Ya, di samping itu memang kita juga berikan ini ya bagi customer mungkin nanti yang masuk di Instagram ini dan mau masuk, kita kasih harga khusus. Nah, Ya, dikasih silakan. special Ya, price special price, ya. Dikasih Jadi, special price silakan nanti cek di kolom komen ya. komen ini ya, di komen ini silakan, nanti kami dari administrasinya kita akan catat, dan sehingga nanti dari situ bisa kita telusuri mungkin dari bagaimana, sehingga untuk karyawan Pak. ya termasuk karyawan boleh asalkan memenuhi syarat tadi. Ya, itu berlaku untuk semua ya. Ya, pokoknya pemilik Toyota, karyawan maupun customer yang lain. Pak, ini ada pertanyaan nih Pak. Ya. Nah, ada pertanyaan. Saya bukan pemilik kendaraan Toyota. Kalau misalnya saya mogok di jalan, boleh nggak saya nelpon mobil towingnya Toyota Delta Mas? Nah, gimana nih? Oke, baik. Jadi gini, inilah yang sebenarnya membedakan antara Toyota dan Toyota. Ya, syukur-syukur nanti Bapak bisa ganti Toyota nih. Ganti Toyota. Ganti Toyota. Ya, jadi Saya siap. sebetulnya bisa saja kita layani, cuman pasti ada treatment yang berbeda. Kalau tadi mobil-mobil Toyota tadi yang masuk mengalami masalah di jalan dalam cover area, saya sebutkan cover areanya ya, di Kota Medan, terus kalau keluar agak sampai Belawan itu masih kita cover, Kota Binjai masih kita dalam cover area, Kota Lubuk Baka masih dalam cover area, ke arah Brastagi itu sampai dengan Panjang Batu.
itu cover area kami, dan selama dalam cover area sebetulnya kalau mobil Toyota itu free charge, gratis, termasuk dereknya kita kasih gratis. Dereknya gratis juga? Iya, dereknya gratis. Nah, karena Bapak tadi menggunakan non Toyota, nah itulah kita kenakan, bedanya itu kena biaya. Tetap bisa kita layani, kita bisa handle, hanya saja kita cas. Nah, makanya itu Bapak harus mengganti mobilnya dengan mobil Toyota. Oke, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan lagi. Oli yang dipakai, kalau misalnya tadi kan ada program tadi yang Bapak Ya. sampaikan ya. Nah, oli yang dipakai itu oli apa ya Pak ya? Ya, yang jelas karena kami Toyota, oli yang digunakan adalah Toyota. Toyota Motor Oil. Jadi Toyota Motor Oil ini adalah oli yang memang menjadi atau direferensikan Toyota dan cocok dengan mesin Toyota. Nah, itu juga menjadikan salah satu syarat garansinya sebetulnya. Jadi kalau kita mobil Toyota, ganti oli Toyota di bengkel Toyota, itu kalau terjadi kerusakan di mesin dijamin, bahkan mesinnya dia misalnya dijamin diganti atau diperbaiki yang bagian yang rusak. Nah, itu keuntungannya kalau misalnya pakai Oli Toyota. Toyota ya, Toyota Motor Oil ya, atau Nah, Tempo ya, di sini terus terang kalau Toyota Motor Oil ini beberapa varian ya, ada variannya. Tergantung kalau kita pengen performanya bagus, kita ada namanya full synthesis. Ya, full synthesis itu kelasnya bahkan ini kelas yang dipakai Lexus aja pakai oli ini, oli sintetis ini. Dan itu grade-nya sama antara oli Lexus dengan oli Toyota ya. Grade-nya sama. Jadi full sintetis ya. Kalau kita lebih ekonomis, ya memang ada sintetis biasa. Itu. Kalau ada lebih ekonomis lagi, cuman mineral, cuman tidak begitu otomatis dampaknya nanti ke arah performa mesin kita. Gitu. Oke Pak, baik, ini sangat menarik ya. Berarti nggak salah juga Pak tadi saya sampaikan ya ke para viewers ya, bahwasanya Delta Mas ini adalah one stop shoppingnya Ya, betul. dealer ya Pak ya. Ya. Selain mobil baru, ya ada divisi untuk mobil bekas juga kalau misalnya customer pengen membeli mobil bekas dan bergaransi. Betul. Ya, dan juga kalau untuk servis ya, servis dengan fasilitas lengkap ya, datang ke Delta Mas pastinya. Nah, Ya. ini saya tambahkan lagi. Nah, ini terutama kalau Bapak Ibu juga mau pasang aksesoris yang original Toyota. Nah, Bisa Pak? bisa. Kita kalau Bapak Ibu sekalian atau follower Delta Mas ini silahkan kalau memang mau modifikasi tapi yang sifatnya masih dalam artian aksesoris, pasang aksesoris tapi masih standar. Nah, aksesoris yang standar ini boleh dipasang dan tidak membatalkan waranti asalkan aksesoris punya Toyota, karena memang itu sudah diuji oleh Toyota. Nah, beda dengan aksesoris yang berbeda di luar tadi yang menyebabkan gugurnya waranti tadi gitu. Nah, kita juga tinggal nanti sifatnya kalau Bapak Ibu atau follower ini mau pasang aksesoris dan itu di original Toyotanya ada, silahkan nanti bisa menghubungi ke Delta Mas Wali Kota maupun di Singamaraja. Nah, memang secara pemasangan kalau aksesoris ini ada kecenderungan nanti kalau yang originalnya itu di bengkel SM Raja. Oh, Ya. kalau untuk pemasangan di Pemasangan di sini, ya, karena terutama butuh peralatan khusus ya, ini terutama yang berkaitan dengan bodi nih. Nah, kalau berkaitan dengan bodi ya lebih cocok memang di Jalan Singamaraja Simpang Alpala. ada perlakuan khususnya ya Pak ya Peralatan untuk khusus, pemasangan betul. yang orisinil Ya, butuh alat-alat khusus karena alat-alatnya juga alat khusus kan, jadi kita juga nggak sembarangan sehingga mendapatkan kualitas yang terbaik di sini. Baik Pak, senang ya dengarnya ya, one stop shoppingnya Ya. dealer nih ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Nah, ini apa program servis yang ada di Delta Mas nih Pak? Program servis ada nggak ya Pak? Ya. Program servis. Program ini? servis ya lumayan ada, ya pasti ada kita ya. Jadi, Ada ya? Jadi gini, Promo-promo kami ya promo-promo ya. Kami berikan terutama customer yang ada customer yang namanya customer loyal ya. Customer loyal dalam artian servisnya tepat waktu nih. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian servisnya tepat waktu, kita juga punya program ya. Di situ diskon jasa kalau memang jasanya sudah bayar dan diskon spare part kalau memang spare part sudah bayar. Kenapa saya bilang diskon spare part sudah bayar atau jasa sudah bayar? Saya nyambung dulu nih. Jadi kebetulan Toyota ini juga mengeluarkan produk-produk yang dijual dengan free jasa dan free part sampai dengan 50.000 kilo. 4 tahun atau 50.000 kilo? Ya, 4 tahun atau 50.000 kilo. Jadi mana yang cari dahulu? Jadi ada beberapa varian kalau Bapak Ibu sekalian mau beli mobil ini yang dengan Pak Anwar tadi yang sebelumnya. Jadi kita Toyota ini kurang lebih sudah ada 11 varian yang kalau Bapak Ibu beli sudah include gratis jasa dan gratis spare part.
Mobil apa saja? Kalau Bapak beli RAS, beli FT86, beli Land Cruiser, terus beli FJ Cruiser, terus Alphard Velfire, terus nanti beli Corolla Cross atau Yaris atau Fortuner dan Innova yang terbaru termasuk CHR itu sudah dapat gratis spare part. Free part Free part sesuai dengan yang menggandeng yang ibu servis. Nah itu sebenarnya hampir mirip dengan Deltarmat tadi, cuma Deltarmat nanti cocoknya sebenarnya mobil-mobil yang belum ada free partnya. Free partnya, benar. Betul. Nah itu nyambung lagi tadi, berarti di sini apa? Apa tadi ya? Program ya? Program, betul. Program. Nah jadi baru lupa. Karena suka promo-promo, Ya, nah ini promo, ya. senang yang promo-promo. Betul, yang jelas itu satu. Yang kedua, di kebetulan ini menjelang Idul Fitri ya, menjelang Idul Fitri. Itu juga ada promo untuk item-item part tertentu. Jadi pada ini kebetulan kan sudah akhir April ya. Program April sudah kita anggap selesai lah ya. Ini apalagi sudah jamnya sudah jam habis ya. Iya. Nah, jam terakhir ini ceritanya April. Nah, di Mei nanti itu selama menjelang Lebaran dan habis Lebaran kita ada untuk rapat khusus ada diskon spesial. Part khusus Ya, ada jadi spesial. ada kanvas rem, shockbreaker, baterai itu diskon sampai dengan 10%. 10% Pak? Ya, 10%. Tuh, itu cukup besar loh Pak. Jadi ini kebetulan kita berikan memang kan kita ya biarpun pemerintah melarang kita mudik ya, tapi kan pasti kita akan mobilitas ya. Nah terutama ini kan bagian-bagian yang buat membuat kita nyaman dan aman. Kanvas rem contoh. Kanvas rem kalau habis kan resiko juga kan, nanti nggak bisa ngerem gitu. Jadi silakan ini momen mau liburan atau mau lebaran ini cek mobilnya, dilakukan servis berkala. Nah di situ sekaligus nanti kita akan cek apa lagi? Kita cek kanvas remnya, akan kita cek shocknya, cek baterainya. Nah kan sekaligus itu mumpung programnya diskon sampai dengan 10% untuk item ini. Benar, betul. Manfaatkan ya Pak ya. Berarti Manfaatkan. walaupun pemerintah melarang ataupun memberhentikan untuk mudik ya, tapi yang namanya perawatan mobil jangan sampai berhenti juga lah ya. Bagaimanapun juga kita kan pasti akan melakukan mobilitas di sana, Benar. biarpun dalam kota. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi. Ini terkait dengan Deltarmat. Nah Deltarmat mungkin Pak Anwar bisa menjawab ya Pak. Nah ini keuntungan membeli mobil dengan Deltarmat itu seperti apa Pak? Nah dan juga leasing mana aja yang ada di Deltarmat tersebut Pak? Boleh dibantu jawab Pak? Baik, thank you pertanyaannya Bu ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi seperti di awal kan sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya pembiayaan untuk Deltarmat itu adalah Toyota Astra Finance dan ACC, Astra Credit Company. Nah untuk keuntungannya itu tadi seperti saya bilang tadi, angsuran lebih kecil, angsuran lebih kecil dengan DP 25% DP bulan gitu. Oke. Juga jaminan harga jual kembali. Oke, berarti tadi kita kita review ya, berarti ada 3 keuntungan yang Ya. didapatkan sama customer tadi ya Pak ya. Selain dari sisi angsuran ya Pak ya, free part Sama juga. free part tadi. Benar, sama free part ya, proteksi always ya selama masa tenor dan juga jaminan harga jual kembali ya yang tinggi ya. Asuransi betul. Nah, dan untuk leasingnya tadi adalah leasing TAF Toyota dan Astra juga Finance sama Astra dan Credit. ACC ya, karena Toyota bekerja sama dengan TAF dan juga ACC. Jadi tidak ke leasingnya lain ya Pak ya. Oke, baik. Ada tambahkan lagi Pak? Ada tambahan? Sama mau ingat ini. Jadi kebetulan yang kita nyambung dengan kebetulan tadi kan cerita asuransinya Ores ya. Iya, Ya, benar. jadi gini, jadi kami bengkel Toyota Deltamas ini terutama di perbaikan bodi. Jadi kita menerima asuransi yang memang contoh Bapak Ibu kan asuransi. Kalau memang terjadi kerusakan itu kita bisa bantu proseskan asuransi dan sekaligus nanti perbaikan di tempat kita. Di samping memang nanti kalau penggantian atau perbaikan yang memang sifatnya di cover oleh customer sendiri. Jadi sekali lagi kalau memang Bapak Ibu masih mobilnya seperti contoh tadi menggunakan program Deltarmat terus di cover sama dengan Ores asuransi ya. Nah, kalau terjadi masalah kendaraannya entah itu lecet atau pengen mobilnya bodinya cantik, rapi, bersih gitu kan, kilat gitu kan. Nah, silahkan manfaatkan untuk klaim di tempat kita. Dan itu nanti Bapak Ibu tinggal bayar OR saja. Bisa diklaim di sini ya Pak ya. Bayar di sini jadi nggak perlu biaya, paling kena OR. Dan OR saja kalau memang itu nanti kita bisa kasih
special price. Special price lagi. Untuk Nah. OR-nya, bahkan bayar cuma OR itu pun masih bisa kita special price gitu. Udah bayar OR, dikasih special price lagi ya Pak ya. Nah, ini gimana lagi kalau kita bukan ketahui dengan memang rata-rata asuransi itu mempunyai nilai OR itu sekitar 300.000 per kejadian. Kejadian. Ya, betul. Oke, ada nih Pak pertanyaan lagi Pak. Ini terkait programnya. Misalnya sudah habis program mobil baru. Nah, apakah ada jual program paket keduanya Pak? Ini mungkin Pak Anwar bisa sampaikan Pak. Itu masuk dalam deal cermat atau masuk dalam servis? Ya, ini servis ya atau deal cermat ya. Sudah habis program mobil baru, apakah Oke. ada jual mobil paket jual program paket mungkin keduanya? dari sisi servis atau dulu ya, dari sisi servis ya. Mungkin nyambungin dengan sisi servis. Contoh tadi kan program mobil baru tadi ada pre-part atau biasa dan 50.000 kilo. Nah setelah itu apakah ada program khusus? Nah atau perpanjangan program? Yang jelas gini, kalau kita juga sedang coba pelajari dan ke depan kita juga akan terapkan kalau dari sisi servis ya. Jadi kalau customer ini loyal, ya itu tadi kita akan kasih spesial alhamdulillah. Ya nanti kita memang kita kemas program-program insidental ya. Jadi tematik lah tergantung nanti momennya apa kita akan bikin program untuk customer yang loyal ini. Oke Pak, baik Pak. Program servis katanya Pak. Program servis Program servis. Ya nanti makanya di situ kalau kita lihat dari ternyata customer kita ini loyal, bahkan momen-momen tertentu kita bikin program contoh bisa free oli, bisa apa nanti spesial diskonnya tadi kan gitu kan. Benar. Ya nanti pokoknya di situ kita kemas tergantung momen saja. Tergantung Tapi yang momen. jelas kami dari Deltamas berusaha untuk memberikan layanan atau service terbaik buat customer kami yang loyal. Siap Pak. Thank you nih buat Benua Central Auto ya yang sudah memberikan pertanyaannya yang sangat bagus sekali ya Pak ya. Ya. Oke, sekarang ini waktunya kita kuis ya. Jadi kuisnya ini nanti Pak Warno akan memberikan pertanyaan ya. Pak Warno nanti sampaikan Pak pertanyaannya Pak. Ya nanti teman-teman segera ketik jawabannya di kolom komentar ya. Bagi yang beruntung kita pilih ya, kita akan memberikan gift yang menarik dari Deltamas dan tentunya nanti pemenangnya akan kita post di IG story-nya Deltamas. Oke, ready? Ya, kita buka dulu kalau untuk pertanyaannya. Pak Warno silakan dulu Pak untuk pertanyaannya. Mau berapa pertanyaan? Satu pertanyaannya saja, satu pertanyaan saja. Kalau satu ini dulu yang simpel. Yang simpel. Silakan jari jemarinya di layar HP, silakan mulai mengetik ya kira-kira pertanyaannya apa ya teman-teman, silakan jawab di kolom komentar. Silakan Pak Warno. Pertanyaan gampang ya. Jadi kita Deltamas ini mempunyai berapa cabang dan ya langsung sebutkan aja. Kalau nggak aja 3 atau 4 cabang di mana lokasinya gitu. Nah, pertanyaan dari Pak Warno adalah di manakah cabang-cabang Deltamas? Benar ya Pak Ya, ya? betul. Ya, dan alamatnya di mana? Silakan diketik di kolom komentar. Ayo, silakan ketik di kolom komentar. Kira-kira jawabannya apa ya? Ada berapa ya cabang di Deltamas ya? Saya bingung. Silakan ketik. Ada berapa cabang Deltamas dan alamatnya di mana? Silakan. Sudah dijawab. Ya, silakan. Ayo. Silakan diisi di kolom komentar alamatnya di mana ya. Cabangnya ada berapa dan alamatnya di mana? Benar kan Pak? Ya betul. Iya, benar. Cabang dan alamatnya. Alamatnya nggak harus detail lah. Alamatnya garis besarnya saja. Ya, alamatnya garis besarnya saja. Oke, nanti bagi para viewers ya yang beruntung ya akan kita pilih orangnya siapa yang akan memenangkan gift menarik dari Deltamas. Oke Pak. Nah, ini udah banyak nih ya, sudah banyak yang memberikan komentar. Wah, udah cukup banyak nih Pak memberikan jawaban ya. Yang sudah memberikan jawaban nih Pak, ya nanti akan sama-sama kita pilih ya Pak. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, nanti pemenangnya ini akan langsung kita post di IG story-nya Deltamas ya. Jadi teman-teman tetap stay tune terus di IG Deltamas ya. Tetap follow ya. Yang belum follow silakan follow Deltamas Toyota Medan. Nah, Pak, ini bagi teman-teman ya, saudara Andetola ya, yang bingung ini mau beli mobil baru Toyota di mana,
ya atau bingung nih cari tempat servis ya yang istilahnya terpercaya dan juga pelayanannya handal, fasilitas lengkap ya, ataupun pengen cari mobil bekas ya tapi bergaransi. Nah ini jangan bingung ya, segera kunjungi dealer Deltamas Auto Les dealer Toyota di Jalan Balai Kota nomor 2 Medan ya, dan juga di Jalan SM Raja nomor 8 Medan. Nah untuk Toyota Trust Deltamas, Delta Mulia ya, Delta Mulia bener ya Pak ya. Trust Toyota Delta Mulia itu ada di Jalan Tamrin nomor 16A Medan. Terima kasih banyak nih Pak Wanwar dan Pak Warno. Saya tambah dikit ya. Boleh, silakan Pak. Ini kebetulan sebenarnya bocoran. Jadi sebentar lagi mungkin kurang lebih di awal Juni, Deltamas ada tambahan fasilitas lagi bagi customer yang notabene mungkin selama ini takut nih ke bank resmi. Ya, jadi karena ke bank resmi mahal dan lain-lain. Kita ada satu layanan lagi namanya Auto Expert. Auto Expert. Nah, Auto Expert ini sama lokasinya dengan Di Trust Trust Toyota ya, ini nama di Trust Toyota. Jadi nanti Bapak Ibu atau teman-teman semua nih atau follower semua. Jadi kalau memang Anda merasa bank resmi mahal nih, kita ada solusinya untuk Bapak Ibu sekalian. Ini sekelas bengkel independen. Ya, Omden. Dan untuk teknisi itu semua dikelola oleh Toyota, under manajemen Toyota, jadi kehandalannya pasti dipercaya. Nah, spoiler nih ya, berarti nanti ada bengkel servis baru ya Pak ya, yang kami menslogan ya, Auto Expert ini hemat, cepat, dan tepat. Nah, ditunggu saja Auto Expert ya, hemat, cepat dan tepat. Oke, thank you. Makasih banyak nih ya Pak Anwar dan Pak Warno atas kehadirannya ya di sini. Yang mudah-mudahan ya apa yang tadi disampaikan semakin menambah nih wawasan kita nih Pak. Nah, dan juga terima kasih banyak nih ya teman-teman yang udah nonton live streaming IG-nya Deltamas ya. Kita ucapkan terima kasih banyak. Ya kita nanti ketemu lagi di live streaming selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Delta. Salam Delta dong Pak. Salam Delta. Bye bye. Selamat sore semuanya.